Termasuk masalah mungkin yang saya katakan sekarang ini, yang orang terpropaganda, yang orang Islam kemakan semua, itu dengan masalah virus corona. Ya, virus corona. Virus ini, ya Allah, virus ini wabak, musibah, dan ini memang ada. Bukan saya katakan virus ini tadi fiktif. Virus ini ada, benar. Tapi kan begini, kenapa kok sampai virus tadi ini harus menakutkan orang-orang Islam? Ini program. Kalau saya lihat ini programnya orang Yahudi, orang Nasoro kepingin menghancurkan Islam. Kepingin menghancurkan Islam. Wallahu a'lam, kalau saya salah di dalam analisa, ini cuma semua masalahnya adalah masalah politik dan mereka kepingin menghancurkan Islam. Politik yang intinya adalah masalah di dalam ekonomi. Ya, masalah di dalam ekonomi dan juga masalah di dalam kepingin menghancurkan Islam. Disebar-sebarkan, digembor-gemborkan masalah virus sampai kita itu terhantui dan tertakuti dengan hal tersebut. Sampai dikatakan perkumpulan tidak boleh, begini tidak boleh, pengajian tidak boleh, sholat bahkan dikatakan sholat Jumat dilarang. Ya apa? Sholat Jumat dikatakan dilarang, tidak boleh kita untuk melakukan sholat Jumat di masjid. Dan bahkan kemarin kabar yang terbaru tadi malam dikatakan perpanjangan masalah ini dikatakan diperpanjang nanti sampai tanggal 5 April. Berarti ceritanya apa? Enggak, modelnya terawehan ini tidak ada. Terawih itu tidak boleh, perkumpulan terawih. Itu tempat penyebaran virus. Itu tempatnya penyakit, itu tempatnya begini dan begitu. Subhanallah. Dan gobloknya lagi orang-orang Islam termakan dengan ini semua. Lah kita kan orang beriman. Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kita pokoknya harus tetap berhati-hati. Oke, saya tidak melarang untuk berhati-hati, tetap berhati-hati. Kita harus jaga kebersihan, kita harus jaga kesehatan. Termasuk kita juga harus antisipasi daripada masalah tersebut. Dan juga kita harus tetap beriman kepada Allah. Dan kita tetap menjaga daripada doa-doa dan wirid-wirid yang harus kita baca. Ada wirid-wirid penjagaan daripada hal tersebut. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebarang siapa membaca di pagi hari Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Barang siapa membaca di pagi hari Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dan di sore hari membaca hal tersebut 3 kali, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan orang tersebut. Lah kita tadi pagi alhamdulillah sebelum pengajian membaca Wordul Latif. Di dalam Wordul Latif ada. Dan nanti sore, biasanya sore malam kita membaca juga Wordul Latif. Ada. Di dalam Rotibul Haddad dikatakan ada. Gak percaya. Subhanallah, Nabi sudah mengatakan lam yadhurruhu syai'. Bahkan dahulu sahabat Abu Darda setelah mendengarkan kabar tersebut daripada Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Darda itu sahabat Abu Darda itu diracun oleh pembantunya. 40 tahun diracun oleh pembantunya. Sampai pembantunya tadi itu atau budaknya tadi itu heran. Iki Abu Darda ini punya sikap apa? Kok setiap hari saya racun dengan racun yang paling ampuh. Setiap pagi dia minta sarapan, saya bikinkan sarapan, saya bikinkan minuman dengan penuh racun. Tak minumkan ke Abu Darda, diminum oleh Abu Darda, tidak ada masalah apa-apa. Kemudian hari selanjutnya, bukan hanya 3 hari, 4 hari, selama 40 tahun. Selama 40 tahun diracun, bayangkan sudah racun yang ada di tubuhnya Abu Darda itu seperti apa. Tapi karena Abu Darda tidak pernah sama sekali meninggalkan wirid-wirid tersebut. Sampai waktu pembantu tadi itu sadar dan insaf, langsung ngomong kepada Abu Darda. Ngomong, saya minta maaf ya sahabat Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah, saya terus terang saya minta maaf. Kenapa? Apa kesalahanmu? Saya 40 tahun meracun Anda. Saya 40 tahun meracun Anda. Aku ini mangkel. Aku ini pegel. Aku ini tidak setuju engkau jadikan budak. Aku meracun Anda supaya Anda itu cepat-cepat meninggal, dan kemudian aku sudah bebas menjadi orang biasa, tidak menjadi budak lagi. Terus kata Abu Darda, kenapa kok kamu sampai seperti itu? Kalau kamu memang tidak mau diperbudak, tidak mau menjadi budakku, ngomong baik-baik, saya lepas. Anta hurrun liwajhillah. Lihat orang-orang didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tambah setelah diracun tambah mangkel, enggak. Dikatakan Anda bebas, silahkan.
Loh, tapi aku telah meracunmu 40 tahun, tidak apa-apa. Saya maafkan. Saya maafkan dan Anda bebas, silahkan. Terus kemudian di situ si budak tadi itu bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi saya kepingin tahu satu hal, resep. 40 tahun sampai tak racun, kenapa tidak sampai terpengaruh itu racun di dalam tubuhmu?" Terus kata Abu Darda, "Loh, karena saya yakin dengan Nabi. Nabi itu mengatakan, man qara'a hina yusbih, barang siapa membaca ketika masuk pagi hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai'." Barang siapa membaca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, tidak akan terkena apapun yang bisa membahayakan dia. Aku yakin, kata Abu Darda, dengan bacaan tersebut, dan aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Faham enggak? Jadi tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Sampai ya inilah alhamdulillah, karena keyakinanku kepada hal-hal tersebut, aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah coba ya kita coba kita pikirkan. Jadi ceritanya kalau mau kita lihat, mau kita flashback, kita ini adalah orang-orang yang iman kita kurang kuat. Pokok gini ceritanya, ya, ceritanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dengan mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua ini sudah mempunyai ajal, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal kita itu tiba, kapanpun waktunya, dimanapun, tidak akan diundur 1 detik pun, tidak akan diundur. Ya, tidak akan diundur 1 detik pun kalau ajal itu sudah tiba. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kadang-kadang orang itu tiba ajalnya mereka di dalam pengajian, maka alhamdulillah. Kadang-kadang orang itu tiba ajalnya mereka di dalam keadaan perjalanan. Kadang-kadang di atas kasur mereka itu tidur dan mereka tidak bisa bangun lagi. Ya, itu ajal itu sudah ketentuan. Bukan harus ajal tadi itu dengan sakit dan begini dan begitu. Enggak, ajal itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kadang-kadang kalau kita mau perhatikan dengan seksama, banyak orang-orang yang sakit yang divonis oleh dokter, orang ini sudah umurnya tinggal harian lagi. Tinggal harian lagi. Atau jam-jaman sudah orang ini tidak ada umurnya lagi. Saya lihat organ-organnya sudah berhenti, sudah begini, sudah begitu. Tapi subhanallah masih hidup lama. Terus kemudian di situ nanti kita tanya dokter, "Dok, kok masih hidup, Dok?" Iya, ini suatu keajaiban ini. Ini suatu keajaiban. Ya memang keajaiban memang. Karena umur itu bukan di tanganmu, Dok. Umur itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu memang pinter karena keilmuanmu, tapi Anda tidak bisa menentukan. Tidak bisa Anda menentukan sama sekali daripada masalah tersebut. Jangan sok-sok si dokter dan lain-lain bisa memvonis dan lain, tidak ada. Lah, kalau kita sudah kembalikan bahwasanya umur itu adalah kembalinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin diundurkan sama sekali, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo aku kena virus aku mati apa? Gak mungkin mati. Tidak mungkin mati kalau kontrakmu belum habis di dunia, belum ajalmu, tidak mungkin mati. Walaupun Anda terjangkit virus, kena mungkin ya. Anggap ya kita kena virus corona. Kemudian kita dilihat positif corona. Apa nanti kamu mati? Enggak. Kamu pasti nanti dibawa ke rumah sakit, kamu diisolasi. Dan di situ nanti kamu akan disembuhkan, diobati sampai kamu sembuh. Setelah kamu sembuh, kamu keluar dari rumah sakit, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini cuma seperti itu kejadiannya. Loh, kok orang sampai terhantui, sampai ketakutan? Wallahu a'lam apa yang terjadi sekarang ini. Dan subhanallah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka itu berhasil keplok-keplok. Berhasil aku goblok-gobloki wong Islam. Ayo coba sekarang orang Islam semua tatak semua. Depono kabeh itu tidak ada yang ngerti. Ya, dengan propaganda mereka orang Indonesia yang dikatakan mayoritas muslimin semua dengan tegapnya Kak Wedi. Terserah Anda mau gembor-gembor seperti apa, kita tidak takut. Mereka kecelik, nyari program lain. Dan sekarang program ini virus ini belum selesai, sekarang dikeluarkan lagi virus lebih bahaya lagi di mana? Di Filipina. Ya, ada virus baru lagi lebih berbahaya dari corona. Baru disebarno maneh. Wong Islam diweden-wedeni terus wedi gobloki lho wong Islam ini ya. Sakmene lho. Virus itu berapa? Cilik seperti molekul-molekul.
Lu kan membahayakan, memang membahayakan. Makanya kita harus hati-hati. Makanya harus kita kembali kepada Allah. Makanya kita harus beriman. Makanya kita harus membaca doa. Makanya kita harus baca wirid-wirid untuk tameng-tameng itu semua. Harus. Lah tapi kalau kita ketakutan kita sampai seperti itu, alangkah disayangkannya ya kehidupan kita di zaman kita sekarang ini. Ya semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, musibah dan malapetaka, dan juga kita diberi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.